Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج. Jazakumullah khairan Fadilat Syekh dan pendengar setia pemirsa TV. Kajian akan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Zaid hafizahullah taala. Kita akan mulai. Wa ila Fadilat Syekh fatafadhal mashkura. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في الدرس 17 في التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. قال الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا الدرس: الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي. قوله الحذر والتحذير أي في نفسك ولغيرك من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، ثم عدها رحمه الله. وقد جاء ذكر هذه السبع في حديث واحد في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ومعنى اجتنبوا أي ابتعدوا عنها وكونوا في جانب بعيد عن الوقوع فيها، كما قال خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عن الأصنام وعبادتها. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الكبائر وبعيدا عن الأسباب الموصلة إليها والطرق المفضية إليها، لأن الله عز وجل لما نهى عن الكبائر نهى عن قربانها وأمر باجتنابها. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال: ولا تقربوا الزنا. وتسمى الكبائر موبقات لأنها مهلكة لفاعلها في دنياه وأخراه. أما في الدنيا فبالعقوبات والعواقب الوخيمة التي يجنيها مرتكب الكبائر، وأما في الآخرة فبالعقوبات الشديدة التي أعدها الله لهم يوم القيامة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, setelah Fadilatul Syekh hafizahullah taala menyapa kita di sore hari ini dan beliau membuka majelis dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersahadat, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kita masih di pelajaran yang ke-17, yaitu pelajaran tentang mewaspadai kesyirikan serta memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan serta macam-macam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis rahimahullahu taala, al-hadar wat tahdhir, waspada serta mengingatkan orang lain. Kita mewaspadai untuk diri kita pribadi dan kita berusaha memperingatkan orang lain dari bahaya dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam jenis maksiat. Dan di antara jenis maksiat tersebut adalah 7 perkara yang membinasakan seorang hamba. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan satu persatu dari 7 perkara tersebut. Dan penyebutan 7 hal yang membinasakan tersebut telah datang dalam sebuah hadis di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa 7 hal tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi yang mulia mengatakan, asyirku billah, dosa kesyirikan kepada Allah, dosa sihir, dosa membunuh seorang jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
melainkan dengan alasan yang hak. Dosa memakan harta riba, dosa memakan harta anak yatim, dosa berpaling dari medan perang, dan dosa menuduh seorang wanita muslimat yang terhormat dengan tujuan yang keji. Kata Syekh, makna ijtanibu artinya jauhilah perkara-perkara tersebut. Hendaknya Anda di sebuah sisi yang sangat jauh dari perkara-perkara yang membinasakan tersebut. Sebagaimana perkataan Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam sebuah doa beliau yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Kemudian kata beliau, maknanya jadikan antara diriku dengan berhala-berhala tersebut dan menyembah berhala jarak yang sangat jauh. Oleh karenanya, kewajiban atas setiap muslim hendaknya dia menjadikan dirinya jauh dari setiap dosa-dosa besar dan menjadikan dirinya jauh dari segala sebab dan segala jalan yang bisa mengantarkan dirinya untuk jatuh ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, tatkala melarang kita dari dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati dosa-dosa tersebut dan Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kamu mendekati zina. Dan dosa-dosa besar dikatakan sebagai mubiqat, perkara-perkara yang membinasakan, karena memang dosa-dosa tersebut akan membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, maka dengan adanya hukuman-hukuman yang sangat berat yang akan diterima oleh pelaku dosa besar tersebut. Adapun di akhirat, maka dengan adanya hukuman-hukuman dan siksa yang sangat keras yang Allah sediakan bagi mereka di hari kiamat nanti. قال رحمه الله: السبع الموبقات هذا فيه اهتمام بالأمر، لأنه لما ذكرها ذكر في أولها أنها سبع. في الحديث قال السبع الموبقات، هذا فيه اهتمام بالأمر، لأنه لما ذكرها ذكر في أولها أنها سبع، فلو عددتها فيما بعد ستا تقول لنفسك بقي واحدة، ولو لم يذكر في أولها أنها سبع ربما فاتك بعضها ولم تنتبه. وهذا من فائدة ذكر العدد في أول حديث، بل في كثير من الأحاديث، لأنه يعين على ضبط العلم وإتقانه. ثم إنه ليس هذا حصرا للكبائر في هذا العدد، لأنه جاءت أحاديث أخرى في التنصيص على أعمال أخرى أنها من الكبائر، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وعقوق الوالدين وشهادة الزور ليس من هذه السبع المذكورة في هذا الحديث، وهما من الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكبائر أكثر من السبع بكثير، بل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: هي إلى 70 أقرب. وأيضا ليس هذا حصرا لها بهذا العدد. وأهم ما ينبغي أن يعنى به في هذا الباب معرفة ضابط الكبيرة الذي به تميز عن الصغيرة، وهو كل عمل صدر بلعن أو حرمان من دخول الجنة أو وعيد بدخول النار أو بذكر سخط الرب وعقابه أو بلعن فاعله أو نفي الإيمان عنه أو قول ليس منا، فهذه كلها من العلامات على أن الأمر كبيرة، إضافة إلى التنصيص على العمل أنه من الكبائر. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an,
perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Di sini terdapat perhatian. Beliau ingin kita perhatian dalam perkara-perkara yang akan disebutkan tersebut. Karena tatkala beliau menyebutkan dosa-dosa besar yang membinasakan di awal hadis, bahwasannya dosa-dosa tersebut berjumlah 7. Jadi bilangannya 7. Kalau seandainya Anda setelah mendengar ada 7 perkara yang membinasakan, namun setelah Anda hitung ternyata hanya ada 7 hal, hanya ada 6 perkara, tidak 7 sebagaimana disebutkan di awal, maka pasti Anda akan berkata dalam diri Anda, masih ada 1 hal yang tersisa yang belum disebutkan. Dan kalau seandainya tidak disebutkan di awal hadis 7, bahwasanya dosa-dosa tersebut ada 7, maka mungkin akan terlewat faidah dari kita sebagian dari perkara-perkara yang membinasakan tersebut karena kita tidak memperhatikan. Oleh karenanya kata Syekh, inilah di antara faidah disebutkan bilangan di awal hadis tersebut. Tatkala Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ada 7 perkara yang membinasakan. Tujuannya agar kita benar-benar memperhatikan poin-poin yang akan disebutkan setelah penyebutan angka secara global tersebut. Jadi di antara faedah yang sangat besar yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahkan di dalam banyak hadis Nabi SAW, karena perkara tersebut akan membantu seseorang untuk bisa memahami hakikat ilmu dan bisa menghafalkan poin-poin yang disebutkan setelah penyebutan angka tersebut. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 perkara yang membinasakan, maka bilangan 7 tersebut bukan untuk pembatasan, bahwasanya dosa besar hanya sebatas 7 perkara. Karena datang dalam hadis yang lain bahwasanya ada amalan-amalan yang termasuk dalam kategori dosa besar yang tidak disebutkan dalam 7 perkara di atas. Contohnya adalah hadis Rasulullah SAW tatkala beliau bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maka sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi yang mulia mengatakan, di antara dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, dosa kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur, dan dosa persaksian palsu. Dan kita perhatikan bahwasanya dosa durhaka kepada kedua orang tua dan dosa persaksian palsu itu tidak disebutkan dalam 7 perkara di atas. Namun keduanya termasuk ke dalam dosa besar dengan nas hadis Rasulullah SAW. Oleh karenanya kata Syekh bahwasanya dosa-dosa besar itu jumlahnya lebih dari 7. Bahkan sebagaimana datang dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, hiya ila sab'ina aqrab, bahwasanya dosa-dosa besar itu dekat ke angka 70. Artinya sangat banyak. Bahkan kata Syekh, perkataan Ibnu Abbas bahwasanya dosa besar itu dekat ke angka 70, ini pun bukan batasan. Bahwasanya dosa besar hanya sebatas 70. Namun kata beliau bahwasanya dosa-dosa besar lebih dari angka yang disebutkan. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, perkara yang terpenting yang harus kita perhatikan di dalam masalah ini ma'asyiral muslimin adalah mengetahui tentang dhabit, tentang kaidah apa yang dimaksud ke dalam dosa besar dan dosa-dosa apa yang masuk ke dalam kategori dosa besar. Kita harus tahu kaidahnya agar kita bisa membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Kemudian kata beliau, dosa besar adalah setiap amalan
yang diawali dengan laknat atau dengan ancaman, diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ancaman untuk masuk ke dalam neraka, atau setiap amalan yang diawali dengan murka Allah Subhanahu wa taala dan hukuman Allah Subhanahu wa taala, atau setiap amalan yang pelakunya dilaknat oleh Allah, atau imannya ditiadakan, atau setiap amalan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna, bukan termasuk golongan kami, maka indikator-indikator di atas merupakan alamat bahwasannya amalan-amalan tersebut masuk dalam kategori dosa besar. Ini kaidahnya. Ditambah dengan amalan-amalan yang memang datang nas secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya perkara tersebut masuk ke dalam bagian dari dosa besar. وأخطر الكبائر وأشدها ضررا الشرك بالله، ولهذا قدمه عليه الصلاة والسلام، فإنه في باب الأوامر يقدم أعظمها وهو التوحيد، وفي باب النواهي يقدم أخطرها وهو الشرك، كقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فقدم الشرك. وكقوله تعالى في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم ذكر بعدها جملة من النواهي، لكنه قدم النهي عن الشرك. فالشرك هو أعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أظلم الظلم وأشنع المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي وصية لقمان لابنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك معاشر المستمعين الكرام هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا يقول المشرك يوم القيامة، ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله كان من المشركين، وكان من أعظم الظالمين، وكان مرتكبا لأكبر الكبائر وأعظم الظلم وأشد الموبقات. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Kata Syekh hafizahullah taala, dan di antara dosa besar yang paling berbahaya adalah dosa yang bernama asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan dalam hadis di atas dosa kesyirikan di antara dosa-dosa yang membinasakan seorang hamba. Karena di dalam masalah perintah, di dalam bab perintah, yang didahulukan adalah perintah yang paling besar, perintah yang paling agung, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab larangan, yang didahulukan adalah larangan yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dosa kesyirikan. Karena itulah yang paling besar. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula." Kata Allah Subhanahu wa taala,
janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya engkau akan menjadi tercela dan terhina. Kemudian setelahnya barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang beberapa macam larangan. Akan tetapi di ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan larangan yang bernama kesyirikan. Karena memang kesyirikan adalah sebesar-besar perkara yang membinasakan seorang hamba. Kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Kesyirikan adalah maksiat yang paling buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang lain yang levelnya di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan di dalam wasiat Luqman kepada anaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dosa syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan kesyirikan atau hakikat kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqihi. Tatkala kita menyamakan antara Allah dengan selain Allah di dalam hak-hak yang mestinya hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita menyamakan hak Allah dengan selainnya, maka kita jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah, seperti doa, menyembelih, bernazar, istighatsah, atau dosa-dosa yang lain, atau perkara-perkara yang lain di antara jenis ibadah yang harusnya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya. Kemudian kata beliau, oleh karenanya di hari kiamat nanti orang-orang musyrikin akan berkata, tatkala mereka masuk ke dalam siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kita menyamakan kamu, wahai berhala-berhala, dengan Rabb semesta alam, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hak-hak yang semestinya hanya wajib kita berikan kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang musyrikin yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk orang-orang yang zalim, yang sangat zalim. Dia termasuk pelaku dosa besar yang sangat besar. Dia termasuk pelaku kezaliman yang sangat zalim, dan pelaku perkara-perkara yang bisa membinasakan diri-diri mereka. قال رحمه الله: والسحر وهو من أكبر الكبائر، بل هو من أكبرها، لأنه كفر بالله، وهو من الكبائر بل هو من أكبرها لأنه كفر بالله. والساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر والشرك بالله وطاعة الشياطين ونبذ كتاب الله رب العالمين. قال الله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهو كفر بالله، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولما برأ الله نبيه سليمان من السحر برأه بقوله: وما كفر سليمان، لأن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى.
والسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في المسحور في قلبه وبدنه وماله، فمن السحر ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، والسحر منه ما له حقيقة، ومنه ما هو مجرد خيال. فقال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالنوع الذي له حقيقة له تأثير في المسحور من موت أو مرض أو تفريق بين الزوجين أو غير ذلك، كما قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر، والتعوذ من شرهن دليل على أن أعمال السواحر والسحرة له تأثير وله مضرة على المسحور من مرض أو غير ذلك. والسحر من أعظم الشرور وأخطرها، وإذا فشى في مجتمع من المجتمعات أهلكه وأضر به أشد الضرر. ويكثر السحرة في البلدة إذا قل فيها نور التوحيد وضياؤه، وقل بيان التوحيد وإيضاحه. فإذا جهل الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة تمكن السحرة من البلد وتكاثروا فيه. وإذا علت رايات التوحيد وظهرت مناراته وقويت الدعوة إليه فإن السحر ينحسر بل يتلاشى بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا فما أحوج الناس إلى التوحيد بيانا وإيضاحا وتقريرا واستدلالا وتحذيرا من ضده ونقيضه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, berkata penulis rahimahullah, was-sihr, di antara dosa yang membinasakan adalah dosa sihir. Dan dosa sihir termasuk dosa besar yang sangat besar. Karena dosa sihir merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tukang sihir tidak mungkin dia menjadi tukang sihir melainkan dengan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati syaitan-syaitan serta mencampakkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang yang telah diberikan kitab Taurat, mereka mencampakkan kitab Allah tersebut ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui, dan mereka mengikuti apa yang dibaca setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Kata beliau, tatkala dan sihir merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa sihir merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala membebaskan nabinya Sulaiman alaihi salam dari sihir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman itu tidaklah kufur. Sulaiman tidaklah kafir. Karena dosa sihir merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan nabinya Sulaiman alaihi salam dari dosa tersebut. Kemudian kata beliau, hakikat sihir adalah jampi-jampi atau ruqyah atau buhul-buhul yang diikat, yang bisa mendatangkan pengaruh bagi orang yang disihir, baik bisa mempengaruhi kondisi jiwanya atau kondisi badannya dan hartanya. Maka di antara bentuk sihir, ma'asyiral muslimin, ada sihir yang bisa membunuh orang yang disihir. Di antara bentuk sihir ada sihir yang bisa membuat orang lain sakit dengan sihir tersebut. Dan di antara jenis sihir ada sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dan di antara macam-macam sihir, ada sihir yang sifatnya hakikat. Dan ada sihir yang sifatnya ilusi atau khayal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Musa alaihi salam, "Qala bal alqu
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa berkata, silahkan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir-sihir mereka. Maka kata beliau, jenis sihir yang sifatnya hakikat itu bisa memberikan dampak terhadap orang yang disihir, seperti kematian, sakit, atau sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, atau dampak-dampak yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul sihirnya. Maknanya mereka adalah tukang sihir. Kata Syekh, dan ta'awud, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan tukang-tukang sihir tersebut, maka ini dalil bahwasannya amalan-amalan tukang sihir itu punya dampak, punya athar, dan bisa membahayakan terhadap orang yang disihir, baik bisa membuat dia sakit atau dampak-dampak yang lainnya. Dan ma'asyiral muslimin, dosa sihir di antara seburuk atau sebesar-besar keburukan, dan di antara perkara yang sangat membahayakan. Dan apabila sihir menyebar luas di sebuah komunitas masyarakat, maka sihir tersebut akan membinasakan mereka, akan mendatangkan kemudaratan yang sangat besar. Dan apabila tukang-tukang sihir banyak di sebuah negeri, maka di sana akan sedikit cahaya tauhid, akan redup cahaya tauhid. Tidaklah banyak tukang sihir di sebuah negeri, melainkan karena redupnya cahaya tauhid di tempat tersebut. Dan apabila tersebar tukang sihir di sebuah tempat, melainkan karena lemahnya penjelasan tauhid kepada masyarakat tersebut. Maka apabila manusia jauh dari tauhid, jauh dari akidah yang benar, maka tukang sihir akan berkuasa di tempat tersebut dan akan banyak. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tatkala panji-panji tauhid, tatkala bendera tauhid tinggi di sebuah negeri, tatkala menara-menara tauhid muncul di sebuah negeri, tatkala dakwah tauhid kuat di sebuah negeri, maka biidznillah azza wa jalla sihir dan tukang sihir akan minim, akan hilang. Oleh karenanya manusia sangat membutuhkan terhadap dakwah tauhid. Manusia sangat membutuhkan terhadap penjelasan masalah tauhid, terhadap dalil akan kewajiban tauhid, serta larangan dari perkara-perkara yang merupakan larang atau lawan dan bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakatuh. Nah, masyarakat muslim rahimakumullah jami'an, Syekh Hafizahullah taala menutup majelis kita di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan di atas ilmu dan amal saleh. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah